Ada Mas Kun. Selamat malam Mas Kun. Selamat malam Mas. Selamat malam. Oke, silakan Mas Kun, bisa diceritakan dari sekarang. Oh ya, gini Mas, awalnya ketika mau bangun rumah ya Mas ya, kan ada lahan banyak pohon gitu kan, kita tebangi dulu mau kita bangun kan. Terus ada tetangga saya yang kebetulan juga orang pinter, itu nanya Mas, mau dibangun rumah ya Le, bilang gitu kan. Terus nggih Mbah, saya jawab gitu. Wah hebat Le kamu, bilang gitu dia. Terus kemudian singkat cerita, rumah ini sudah jadi, ya kan Mas. Kemudian kan teman-teman pada datang ini, ya nggak bareng-bareng sih, cuman main-main gitu kan. Setiap kali teman main gitu bilang, wah rumahmu kok gini ya. Setiap sudut masuk sudut lahan tanah ini ada yang nempatin gitu katanya. Terus saya punya anak, waktu itu saya tempatin itu anak saya sekitar usia 2,5 sampai 3 tahun. Itu sering ngobrol sendiri kayak sama temennya gitu. Suatu ketika menjelang subuh itu anak saya kebangun, kemudian ngobrol sendiri lagi sampai bilang, nggak mau, ini masih gelap. Diajakin main kelihatannya, nggak mau, ini masih gelap, nanti saya dimarahin ibu saya, dia bilang gitu. Tak perhatiin aja, anak saya kan nggak mau gitu Mas. Terus ini kebetulan kan anak saya juga seringnya tidur di tempat neneknya. Sekitar 3 minggu yang lalu itu katanya dia didatangi sosok gitu, dan itu selang sehari didatengin lagi kayak gitu. Itu gimana ya Mas? Halo? Ya, kita masih dengerin Mas Kun. Lanjut lagi ceritanya. Apakah memang di rumah yang saya tempati itu memang benar seperti itu, atau terus ada kejadian aneh Mas menurut saya. Jadi waktu itu saya ngisi air itu Isya ya Mas ya. Isya itu penuh, kebetulan belum ada di penampungan airnya, itu belum ada otomatisnya ya kan. Berarti kan kalau tampungan ini penuh kan airnya meluber ya Mas ya, sampai bawah gitu kan. Terus saya tinggal pergi kan, saya tahu itu penuh, tak matiin, tak tinggal pergi. Saya datang sekitar 1,5 jam kemudian. Saya mau cuci tangan, saya buka keran, air nggak ada Mas, nggak ada airnya sama sekali. Terus saya masih penasaran ini kenapa ini kan gitu. Terus saya isi lagi sampai penuh, sampai meluber. Saya tunggu 1,5 jam lagi, apakah itu airnya masih ada atau habis. Ternyata airnya ada Mas. Itu gimana Mas? Tapi nggak ada kebocoran ya? Nggak ada kebocoran sama sekali. Ada air kemercik ngalir nggak? Nggak ada Mas. Bekasnya juga nggak ada. Ya tiba-tiba hilang kosong gitu. Ini yang maksudnya yang melihat Mas Kun aja ya? Orang yang dalam satu keluarga ada yang juga? Istri saya Mas. Waktu itu istri saya dan anak saya juga. Anak saya kebetulan waktu habis pergi itu tidur. Sampai rumah tuh tidur. Terus saya kan mau cuci tangan, cuci kaki gitu, mau tidur juga. Saya buka keran, nggak ada airnya. Padahal terus saya isikan lagi sampai nguber lagi, ya kan? Saya tunggu jarak saya pergi tadi. Waktu saya pergi tadi berapa jam saya tungguin. Kemudian saya buka keran lagi, ada airnya Mas. Jadi kira-kira kemana ini? Oke, ini penuh misteri ya rumahnya ya.
Tapi menarik, anak ini ada bakat bisa melihat dari Mas Kun atau dari istri? Betul. Dari usia 2,5 sampai 3 tahun itu udah ngobrol-ngobrol sendiri, Mas. Kalau Mas Kun, nggak tahu juga itu. kalau Mas Kun sendiri ngerasa nggak sih di rumah? Kalau saya karena mungkin saya mantep nempatin ya, Mas ya. Ya saya ngerasa mantep aja gitu. Cuman istri nggak berani sama sekali sendirian di rumah, itu nggak berani. Katanya ya itu pernah ada kayak yang waktu istri sholat gitu, kayak ada yang datangin dari belakang. Kayak ngikut sholat gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini rumah dalam di situ ada rumah yang lain nggak yang jadi satu? Ada, Mas. Jadi kita termasuk sebelah kiri saya kan ada masjid. Terus sebelah masjid itu ada areal persawahan. Selang satu areal sawah ada rumah lagi. Terus yang di sebelah kanan saya udah penuh rumah, Mas, sebenarnya. Kiri Cuma masjid? setiap kali teman datang, kirinya masjid. Setelah kiri sebelahnya masjid lagi? Ada persawahan. Terus belakang rumah saya ini masih berubah kayak kebun gitu, Mas. Kebun ada peringnya juga? Ya. Masih asri ya berarti? Ya. Oke. Langsung ke Mas Febri aja dulu. Silakan Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Kun. Malam. Cukup berani ya. Kalau menurut saya cukup berani memang menempati di tanah itu gitu. Karena yang saya lihat yang jadi rumahnya Mas Kun itu kayak memang sarang makhluk astral. Sarang makhluk. Iya. Dan sosok-sosoknya pun beragam ya. Beragam dan sebagian besar suka usil gitu, Mas. Salah satu sosok-sosok yang usil itu tadi yang sempat ngajak bermain anaknya Mas Kun itu ya, Mas ya. Itu. Ya, memang ya kalau dilihat memang sosok astral yang ada situ memang beragam ya, dari anak kecil sampai ke gendruwo sampai ke siluman pun juga ada gitu. Pasti padahal sebelahnya deket musola atau masjid ya tadi yang bilang. Iya, dekat masjid. Jadi kalau menurut saya Mas ya, menurut saya pribadi walaupun rumah kita dekat masjid atau belum tentu juga ya. Dekat tempat ibadah gitu ya, belum tentu juga bisa mengusir sosok-sosok ini gitu Mas. Karena sosok-sosok ini sama masjid itu duluan sosok-sosok ini gitu. Jadi sosok ini kayak nggak mau pergi hanya karena ada tempat ibadah di situ gitu. Oke, ini bisa dikatakan kayak per RT-an atau kampung gitu mereka gitu. Kalau enggak. Kalau saya sarang ya Mas ya, sarang, sarang gitu. Ya. Sarang berarti kelompok ya. Kelompok betul. Ada kaitannya dengan pohon yang ditebang gitu? Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Bahkan yang di sekarang ya di belakang rumah pun sosok-sosoknya juga masih ada gitu Mas. Jadi kayak jadi satu kesatuan yang rumahnya Mas Kun sama kebun belakangnya itu jadi kesatuan gitu Mas. Jadi masih satu wilayah. Satu blok lah gitu ya. Satu wilayah. Satu area ya, dengan kata lain seperti itu. Ini tanah beli atau bagaimana sih, Mas? Ini tanahnya yang ngasih. Jadi dari orang tua?
dari saudara suruh nempatin gitu. Saudara dari istri atau mas? Dari istri. Oke, tapi tahu ya kondisinya seperti itu. Kalau itu saya nggak tahu mas. Waktu saya dikasih juga terima kasih, saya tempati gitu mas. Nggak ngasih tahu sebelumnya tempat ini seperti apa? Tidak, saya tahunya dari cerita-cerita. Ya termasuk ada orang pintar yang lewat tadi ngomong seperti itu gitu. Tapi saudaranya dari istri ini tahu ya, maksudnya di sana tuh banyak sarang demit goib gitu. Saya kurang tahu juga mas. Kurang tahu juga. Iya. Barangkali mungkin diem juga ya. Yang penting dikasih gitu. Iya. Tapi memang ini seusil apa sih Mas Feb? Apakah memang masih aman aja untuk ditempatin atau bagaimana? Kalau seusil apa ya Mas, sosok-sosok tersebut usilnya itu enggak sampai kayak melukai gitu, enggak Mas. Cuma kadang pengennya berinteraksi ya seperti itu, menampakkan diri, terus kayak menutupin suatu barang gitu loh Mas. Seperti yang dibicarakan tadi ya, yang air itu ya, itu kan sebenarnya kayak ditutupin mereka gitu Mas. Bisa ya kayak gitu ya. Berarti memang sengaja ya, banget sil banget ya. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai yang membuat sakit atau yang parah lah gitu, entah itu jatuh atau gimana gitu, enggak gitu. Enggak ya. Cuma ya memang tempat situ memang ya sarangnya itu gitu. Yang biasa usil banget apa nih di sana? Hampir ya Mas ya, sebagian besar gitu ya. Yang nutupin air itu? Besar ya, sosoknya itu besar. Sosoknya besar gitu. Besar. Okay. Ada yang mau ditanya lagi, Mas Kun nih? Benar Mas Kun? Mas Kun. Untuk yang anak saya ini emang punya bakat seperti itu atau bagaimana ya? Kok sering banget yang kemarin itu didatengin sosok itu. Sosok apa? Bahkan sosok kayak Mr. G kemungkinan ya. Itu waktu Genderuwo di ya? rumah neneknya ya. Di rumah neneknya? Iya, di rumah neneknya. Kebetulan rumah neneknya itu ya deket sih, hanya beda RT dengan rumah saya. Ini dari keluarga istri ya? Dari keluarga istri. Curiganya dari keluarga istri ya? Mungkin keturunan dari keluarga istri, mungkin anak bisa jadi. Kalau anaknya Mas Kun memang mempunyai apa ya? Ya kepekaan lah, bilang gitu ya Mas ya. Memang mempunyai kepekaan yang lumayan gitu Mas. Sensitif. Dan anaknya pun apa ya, memiliki energi yang makhluk-makhluk astral itu kalau suka gitu. Kalau melihat sosok anaknya atau merasakan energi anak ini itu kayak ada daya magnet tersendiri gitu loh Mas. Jadi nggak serta merta sosok itu datang terus kayak gimana itu enggak, karena mereka datang itu karena ada daya tariknya ini si anak ini gitu Mas. Jadi memang apa ya, kalau kita bahasanya itu anak ini kayak madu gitu loh Mas. Ya, seperti daya tariknya memang luar biasa ya. Iya. Ya katanya manis gitu ya. Waduh. Gitu Mas Kun. Ini anak udah berapa sih Mas? Ya. Anak saya baru satu. Baru usia, satu. Ya, usia sekitar 9 tahun, mau 9 tahun ini.
Mau 9 tahun ini. Bahkan di usia 9 tahun ini juga masih sering diajak ini main. Kalau mainnya sekarang udah, cuman yang terakhir kali itu didatengin dulu itu tadi. Diajak interaksi. Sempat cerita nggak Mas anaknya? Cerita sama saya, katanya sosoknya hitam, matanya merah gitu. Dan itu 2 minggu itu 3 kali dia didatengin. Sosok yang sama. Tanpa menyampaikan sesuatu, tidak. Cuman datang aja gitu. Awalnya si anak ini merasa takut. Cuman saya kasih tahu nggak usah takut, gini baca doa. Si anak ini nurut, akhirnya dibiarin sekarang, diajak interaksi gitu, bilang ke mamahnya kan, ada mamanya juga kan, oh, mah itu lemah lihat gitu. Kalau istrinya Mas Kun juga bisa melihat? Enggak kelihatannya Mas. Oh enggak. Si anak ini peka banget kelihatannya. Itu kasih tunjuk ke mamahnya, mah itu lemah lihat. Itu yang didagangin waktu yang ketiga kalinya. Dia udah enggak sekaget ataupun setakut yang didatengin sosok itu yang Oh begitu ya. Ceritanya anaknya wadul gitu sama orang tuanya ya. Ada yang datang gitu ya. Untungnya nggak ngapa-ngapain ya Mas Pep waktu itu ya. Iya Mas. Jadi memang sosok-sosok yang ada di area rumahnya Mas Kun, bahkan di kampung situlah, katakanlah seperti itu ya. Di kampungnya Mas Kun ini sosok-sosoknya itu memang sering kali usil ya Mas ya. Tetapi ya nggak membuat yang sampai celaka itu enggak gitu. Tapi memang termasuk genderuwonya ini. Iya Mas, enggak. Ya memang usil. Cuma enggak yang sampai kelewat batas itu enggak. Gitu. Okay. Ya kalau kita ya hanya bercanda lah gitu. Jadi enggak sampai yang sampai melukai itu enggak. Tapi memang di situ memang sarangnya makhluk astral gitu. Oke, bisa dikatakan keluarganya Mas Kun ini udah diterima dengan baik di sana ya? Kalau diterima dengan baik, kalau menurut saya belum. Sudah diterima, tapi ada beberapa sosok yang masih belum bisa terima gitu. Termasuk genderuwo ini? Iya, salah satunya. Pantesan datangin anaknya terus ya? Iya. Ada beberapa sosok yang masih belum bisa terima gitu. Kalau istilahnya rumahnya dia dulu kayak dirusak gitu. Gitu ya. Tapi mau nggak mau mereka akhirnya jadi satu dong di rumah itu ya? Iya Mas, jadi satu. Memang jadi satu gitu. Termasuk Mr. G-nya ini juga dari satu di rumah itu? Kalau yang genderuwonya ini? Yang saya lihat sosok genderuwo ini sosoknya meluas ya Mas. Jadi nggak stay di satu tempat gitu. Oh, di satu pokoknya satu kampung situ ya? Bisa kemana aja. Sosoknya nggak ada tempat khusus, itu nggak ada sosoknya ini. Jadi kayak ya bisa dikatakan kayak pindah-pindah gitu Mas. Barusan suara apa ya Mas? Halo Mas Kun? Halo? Masih denger ya? Ada suara apa Mas? Masih. Di sana? Ya kayak aku di denger. Dalam rumah. Oh di dalam rumah? Nggak ada apa-apa ya? Kayak denger suara. Apa-apa. Berapa Mas? Suara apa Mas? Nggak tahu. Ada denger suara aja. Ini bukan suara backsound kita yang bukan. Kayak geser apa gitu. Nggak denger aku malah. Nggak denger? Nggak denger. Mungkin pas lagi nggak fokus ya. Denger aja.
Oke, gitu Mas Kun, ada mau ditanyakan lagi? Cukup Mas, lain Cukup. kali kita sambung lagi. Ya Mas, yang penting yang mungkin kalau saya sih diajak ngobrol ya. Sebenarnya kalau anaknya Mas Kun mau dan berani ya, sebenarnya sosok-sosok ini diajak interaksi bisa Mas. Diajak kayak komunikasi gitu. Ini kan ada beberapa yang katanya nggak, karena jengkel ya, karena rumahnya udah dirusak. Ya kita say apologize gitu, bisa nggak minta maaf gitu ya? Iya Mas. Jadi di keluarga Mas Kun kan yang peka anaknya ya. Kalau berani dan kalau mau, suruhlah kayak berkomunikasi dengan sosok-sosok tersebut gitu. Entah itu kayak minta maaf, terus kayak harus ada selamatan seperti apa gitu. Sebenarnya sosok-sosok ini diajak berkomunikasi secara baik bisa Mas gitu. Maaf mengganggu karena kita sudah membangun rumah di sini. Ya kita hidup sama-sama. Kalian ya silahkan, tapi jangan ganggu. Mungkin gitu kan dengan kata lain ya. Ya kita hidup sama-sama. Di dunia kamu di sebelah sana, dunia saya di sini. Walaupun kita satu atap, tapi jangan ganggu. Begitupun saya juga masuk di rumah saya, Mas. Ini ya saya sendiri saya mengalamin sih. Saya bilang, Mbah, silakan kalau mau warawiri, tetapi dunianya sudah berbeda. Walaupun satu lokasi ya, silakan mau kemana-mana silakan, tetapi kalau bisa jangan mengganggu. Silakan beraktivitas, tapi jangan mengganggu. Itu pun juga saya udah bilang sama seluruh keluarga, di sini ada, tapi ya wajar aja, gak usah takut. Seperti itu sih. Ada yang mau ditanya lagi Mas Kun? Atau sudah? Sudah ya? Cukup Mas. Cukup, oke. Terima kasih Mas Kun sudah gabung. Kapan-kapan lagi kalau ada cerita bisa dibagikan ya. Ya Mas. Oke, siap. Terima kasih, selamat malam.